Selamat pagi sahabat YouTuber Chandra semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini Chandra sudah berada di pinggir sungai ya. Ini airnya sedikit keruh karena tadi malam hujan ya. Nah, ya. Di sini banyak tumbuh beringin teman-teman ya. Nah, ini beringin. Ini beringin, nanti kita akan tes teman-teman ya, apakah beringin ini bergetah merah atau bergetah putih ya. Nah, itu lagi berbuah juga itu teman-teman ya. Lagi berbuah. Nah, ini akar udaranya atau akar gantungnya. Ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada dua teman-teman, itu ada lagi. Oke ya. Nah, sebelum Chandra tes teman-teman ya, Chandra ingin bercerita dulu tentang ini teman-teman ya. Tentang Chandra akan membagikan sedikit ilmu tentang ini teman-teman ya. Apa namanya itu? Obat dari penyakit kuyang teman-teman ya. Kuyang itu kalau di tempat kami itu namanya palasi teman-teman ya. Palasi ini teman-teman ya, biasanya palasi ini ada dua teman-teman jenisnya. Yang pertama palasi kuduang, yang satu lagi palasi biasa. Kalau palasi kuduang ini, kalau di ini itu lebih dikenal dengan nama kuyang di Kalimantan teman-teman ya. Lebih dikenal namanya kuyang teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah sedikit ada informasi tentang kuyang ini teman-teman ya. Kuyang ini adalah orang yang menuntut ilmu hitam teman-teman ya. Menuntut ilmu hitam. Makanan dari kuyang ini tidak lain, biasanya itu orang-orang hamil itu dia tuh mengintai bayinya itu teman-teman ya, ari-arinya itu rasa air dari air ari itu segar rasanya menurut kuyang itu teman-teman ya. Chandra baca di artikel. Namun di tempat kami berbeda teman-teman ya. Kalau yang palasi itu terbagi dua, palasi biasa dengan palasi kuduang teman-teman ya. Yang palasi kuduang inilah yang kuyang, yang kepalanya bisa terbang-terbang dengan kayak burung hitam terbang itu teman-teman ya. Adapun obat dari di tempat kami ini ya, jika anak-anak itu biasanya kami kalau di sini tuh anak-anak yang dapat teman-teman ya sama palasi itu teman-teman ya. Ciri-ciri anak-anak yang kena palasi itu biasanya tambah lama dia merengek-merengek, menangis-menangis, akhirnya anak itu bisa meninggal. Namun dari kata Datuk Chandra, obatnya itu tidak juga susah teman-teman ya. Kalau ada anak-anak kena palasi itu, ramuannya itu ada sekitar 3 atau 4 teman-teman ya. Yang pertama itu daun dari Orichalcum indicum atau bolai, atau bahasa Indonesianya bungli teman-teman ya. Bahasa Indonesianya bungli, bahasa kaminya bolai, bahasa ilmiahnya Orichalcum indicum. Itu diambil daun dengan kulit batangnya teman-teman ya, kemudian ditumbuk. Ramuan yang kedua itu ini teman-teman ya, apa namanya itu, daun pinang yang masak sebelah. Jadi pohon pinang itu kan begini, jadi daunnya itu ada yang separuh masak, itu agak kekuning-kuningan, itu juga ditumbuk teman-teman ya. Kemudian diambil paku kunyit. Paku kunyit ini diambil juga, itu ditumbuk juga. Jadi setelah ditumbuk, kalau tempat kami itu namanya lasuang teman-teman ya, wadah tempat penumbukan itu. Kemudian diambil batu biasa ini teman-temannya, agak besar batunya. Nah, batu ini nanti dipanasi ke api teman-teman ya. Kemudian ramuan yang sudah ditumbuk tadi itu dikasih air, dimasukkan batu yang sudah panas tadi teman-teman ya. Jadi ini termasuk salah satu ramuan dari palasi itu teman-teman ya. Jadi dimasukkan batu ini ke dalam ramuan tadi itu. Setelah itu baru dimandikan kepada bayi atau anak kecil yang kena palasi itu teman-teman ya. Itulah ramuan di tempat suku Chandra, yaitu Sumatera Barat teman-teman ya. Itu adalah ramuan obat palasi. Di tempat kami teman-teman ya, orang yang mendapatkan ilmu palasi ini biasanya itu turun temurun teman-teman ya. Turun temurun dari nenek moyang mereka ilmu itu. Jadi untuk penularan ilmu itu kepada generasi berikutnya itu biasanya orang yang mendapatkan palasi itu ketika dia mati teman-teman ya, meninggal, lidahnya itu keluar teman-teman. Lidahnya itu keluar.
Jadi sebagian dari anak keturunannya yang mau menjilat lidahnya itu, baru lidahnya itu masuk ke dalam lagi. Jadi dijilatnya dulu oleh keturunannya. Jadi yang pengganti yang menjilat itu adalah pengganti generasi berikutnya yang menjadi palasi, teman-teman ya. Menjadi palasi itu yang generasi yang menjilat lidahnya itu. Baru lidahnya itu masuk ke dalam, baru dikebumikan. Kalau enggak mau teman-teman ya, keluar terus lidahnya itu, karena itu menandakan bahwa dia palasi. Adapun palasi ini pekerjaannya teman-teman ya, dia tuh selalu mencari anak-anak kecil atau bayi atau orang yang hamil. Itu incarannya itu teman-teman ya. Jadi palasi ini dia tuh punya alat itu sejenis tulang ya, tulang bayi yang, jadi makanya di sini nih kalau ada bayi yang meninggal biasanya itu dijaga tuh teman-teman ya selama 40 hari, dijaga kuburan bayi itu. Nanti dibongkar oleh palasi ini. Orang yang ilmu hitam tadi teman-teman ya, dia biasanya itu mengambil tulang bayi itu, membongkar, kemudian dia isap. Nah, dia isap. Dalam dia mengisap tulang bayi itu, dia hakikatkan dia mengisap anak-anak tadi teman-teman ya, atau bayi tadi itu. Jadi bayi itu merengek-merengek, badannya kurus-kurus, akhirnya meninggal. Nah, itulah biasanya dia mengisap teman-teman ya, mengisap tulang itu. Jadi dia hakikatkan bayi itu yang diisapnya, dia memakan sari-sarinya itu. Itulah perbedaannya kalau palasik di tempat kami. Kalau yang palasik kuduang itu, yang atau palasik pontong itu, ya dia terbang kepalanya teman-teman yang mencari mangsanya itu. Terutama ibu-ibu hamil teman-teman ya. Kemudian biasanya di tempat kami ya, kalau ada orang-orang dicurigai sebagai palasik itu, jangan disembunyikan anak-anak kita kawan-kawan di hadapan mereka tuh. Kalau dapat kasihkan langsung sama orang yang disangka palasik itu, bilang sama dia yang kena palasik itu, kakek atau ibu atau pak, ini cucung, ini cucu, ambillah gitu. Kasihkan terus anak kita itu kepada orang yang yang kita yakini, atau mungkin dia tuh punya palasik teman-temannya. Sebab kalau kita kasihkan begitu anak kita, tidak disembunyi-sembunyikan ya, maka anak kita itu tidak mau dia mengerjakan teman-teman, tidak mau dia membunuhnya dengan cara mengisap tadi itu, karena dia tahu ini adalah cucunya. Tapi kalau anak kita ketemu dengan orang palasi itu, kita sembunyi-sembunyikan, itu jadi makanan empuk bagi dia teman-teman ya. Jadi di tempat kami itu harus kalau memang dia itu memang palasi ya, kasihkan saja anak kita dengan dia tuh. Bilang, nah ini cucung, ini cicit, tolong doakan semoga dia besar, sehat, sembuh gitu kan. Sebab di tempat kami ini ada palasi teman-teman ya, tapi kami tidak mengatakan, tidak buruk sangka ya walaupun dia palasi. Cuma kata-kata orang dia tuh menganut ilmu palasik turun temurun teman-teman ya. Jadi caranya begitu sama kami teman-teman ya, obatnya. Jadi setelah 4 ramuan tadi teman-teman ya, Orichalcum indicum atau bungli atau bolai itu ditumbuk, diambil daun dengan ininya, kemudian pinang masak sebelah tadi itu, kemudian paku kunyit, kemudian ditumbuk, dikasih batu yang ini tadi, dimandikan dengan anak atau bayi yang kena palasik tadi teman-teman ya, dimandikan. Nah, itu obatnya teman-teman ya kalau kami tempat palasik. Biasanya seperti itu. Oke lah teman-temannya, demikianlah penjelasan Chandra tentang ini. Kita akan mengetes tentang itu teman-temannya, bagaimana getahnya teman-temannya. Oke, semoga bermanfaat. Tapi nanti kita akan gali lagi teman-temannya tentang palasi ini. Kita akan gali lagi informasi kepada tua-tua dan suku-suku adat ini. Jadi nanti mungkin ada video berikutnya. Ayo teman-teman ya, kita coba ini. Kita coba ngetes apakah ini bergetah merah apa tidak. Kita lukai aja sedikit teman-teman ya. Nah, ini dia batang jijawi. Oh, ternyata putih teman-teman ya. Getahnya putih. Belum ini yang kita cari. Sana lagi teman-teman ya. Kalau beringin ini banyak di sini teman-teman ya. Chandra yakin suatu hari nanti pasti ketemu yang ininya, yang getah merah. Nah, putih juga teman-teman ya. Putih juga. Ya, getahnya putih juga. Jadi kita belum berhasil mencari teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton YouTube Chandra. Wassalamualaikum.